Sorotan tajam tertuju pada Pandji Pragiwaksono setelah potongan video lama stand up-nya yang menyinggung adat Toraja Rambu Solo viral di media sosial. Candaan yang dianggap melecehkan budaya leluhur itu memicu kemarahan publik, terutama dari Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia atau PMTI. Mereka menilai materi Pandji melukai harga diri masyarakat Toraja karena menggambarkan tradisi pemakaman sebagai penyebab kemiskinan dan menuding adanya kebiasaan menyimpan jenazah di ruang tamu. Padahal dalam adat Toraja, setiap prosesi memiliki makna spiritual mendalam dan dijalankan dengan tata cara yang penuh penghormatan. Ketua PMTI Amson Padolo menegaskan bahwa Rambu Solo bukan pesta kemewahan, melainkan simbol cinta kasih dan penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Pandji pun didesak untuk meminta maaf secara terbuka karena dinilai tidak memahami konteks budaya sebelum menjadikannya bahan lawakan. Bagi masyarakat Toraja, humor seharusnya membangun kesadaran bukan memperkuat stereotip yang menyakitkan dan merendahkan identitas budaya bangsa. Di Toraja, dan ini pasti ada yang tahu, kalau ada anggota keluarga yang meninggal, makaminnya itu pakai pesta yang mahal banget, bener nggak gue? Iya kan? Bahkan banyak orang Toraja yang jatuh miskin habis bikin pesta untuk pemakaman keluarganya. Dan banyak yang nggak punya duit untuk makamin, akhirnya jenazahnya dibiarin aja gitu. Ini praktek yang umum. Misalkan ada anggota keluarganya meninggal, nggak punya duit nih, jenazahnya ditaruh aja di ruang TV, di ruang tamu gitu. Jadi untuk orang keluarganya sih ya biasa-biasa aja, yang anggota keluarga meninggal. Tapi kalau ada yang bertamu kan bingung ya. Nonton apapun di TV berasa horor gitu. Kita lagi nonton Teletubbies gitu, ngeri pasti. Tuh, Tinggi Winky nakutin ya. Lompat-lompat, ada kuncirnya di atas. Takut nggak sih? Iya kalau nonton TV. Gimana kalau misalnya lagi bertamu gitu? Pandji, ya masuk aja. Oke. Ya aduh. Gua nunggu di depan aja ya. Ini ada kakek lu kayaknya nih lagi bobo. Pucet ya kakek lu ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bang Pandji Pragiwaksono itu mendapatkan kecaman keras dari masyarakat suku Toraja. Dua materinya yang mengatakan bahwa banyak dari masyarakat Toraja itu yang jatuh miskin setelah melakukan prosesi adat Rambu Solo, dan adanya penyimpanan jenazah bagi mereka-mereka yang tidak bisa atau tidak mampu melaksanakan adat tersebut, itu disimpan di depan televisi. Pernyataan inilah atau dua materi inilah yang menyebabkan Bang Pandji Pragiwaksono itu dikecam oleh masyarakat adat Toraja. Dan saat ini dengar-dengar sih ada beberapa anggota DPR yang akan memanggil langsung si Pandjinya untuk dimintai klarifikasi. So kalau kalian ngelihat permasalahan ini gimana teman-teman? Saya minta untuk semua suku Toraja ya sesuaikan slogan kita bahwa misak kada di pomate misak kada di potuo pantan kada di pomate. Minta tolong si Pandji ini harus diproses dengan segala penghinaannya. Dia menertawakan adatnya Toraja, menertawakan suku Toraja. Tolong si Pandji biadab ini diproses sampai masuk jeruji, karena penghinaannya itu sudah betul-betul sangat menghina kita suku Toraja. Kita punya adat istiadat itu dari dulu sampai sekarang kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita, dan tidak ada satupun orang Toraja yang dibuat miskin karena pesta ini ya. Mau pesta orang meninggal, mau pesta apapun, tidak ada orang Toraja yang mengemis di jalan. Apalagi di Toraja tidak ada pengemis. Pandji bodoh, kau bicara semua.
Aku juga orang Toraja membenarkan apa yang dibilang Panji. Oke, dari segi apa Anda membenarkan perkataan Panji? Salah satu contohnya, Panji mengatakan bahwa orang Toraja kalau mengubur keluarganya akan jatuh miskin. Dan saya mau tanya kepada Anda, di manakah orang Toraja jatuh miskin? Apakah Anda pernah melihat orang Toraja mengemis atau meminta-minta kepada keluarganya atau meminta-minta kepada tetangga atau kepada orang luar karena mereka sudah jatuh miskin? Coba buktikan salah satunya itu. Dan satu lagi, Panji juga mengatakan bahwa mayat orang Toraja kalau meninggal tidak dipeduli, dibiarkan begitu saja. Dan bahkan Panji mengatakan saat orang Toraja ada keluarganya yang meninggal dan tidak mampu, mayatnya dibiarkan begitu saja. Jadi Anda membenarkan itu? Coba, Anda orang Toraja mendukung perkataan Panji. Bisa Anda buktikan di mana orang Toraja membiarkan mayatnya begitu saja saat mereka tidak mampu. Coba Anda buktikan. Anda jangan mendukung hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta. Saya tekankan kepada Anda, suku dan adat Toraja, terutama adat Toraja, kematian orang Toraja itu mempererat tali persaudaraan. Justru lewat kematian, persaudaraan kita semakin ketat. Di situ perkumpulan-perkumpulan keluarga dari luar menjadi erat kasih sayang penuh. Jadi apa yang Anda benarkan dari perkataan Panji? Coba, sebagai orang Toraja, jawab feed saya. Saya mau lihat jawaban Anda. Menanggapi video yang sedang viral dan yang lagi dikecam oleh netizen Toraja tentang dugaan penghinaan adat Toraja yang dilakukan oleh Panji Pragiwaksono, sebenarnya adalah video yang sudah lama. Kalau tidak salah ini video 2010 ya. Di Toraja sendiri orang yang meninggal itu masih dianggap sebagai orang tidur ya, atau yang biasa disebut tomakula. Itu penting untuk Panji mengetahui dan semoga Panji sudah mengetahui ini ya. Jadi itu adalah tanggapan tentang mayat ya. Kemudian begini, ada juga yang dikatakan bahwa setelah mengubur banyak orang Toraja yang jatuh miskin. Mungkin kamu salah karena kamu belum ke Toraja ya. Waktu itu saya tidak tahu kalau sekarang, tapi setelah saya cari di internet juga kamu belum pernah ke Toraja. Di Toraja itu tidak ada pengamen, tidak ada pengemis, tidak ada peminta-minta, dan Toraja masih tetap hidup seperti biasanya ya. Kalau dibilang miskinnya orang Toraja, sebenarnya saya mau tanya bahwa apakah sudah ada yang kamu lakukan untuk Toraja? Apakah sudah ada bantuan untuk masyarakat Toraja kalau kamu menganggap bahwa orang Toraja itu miskin ya, seperti itu. Jadi saya pikir ketika kita mengucilkan orang ya paling tidak kita kasih solusi. Pada intinya ya saya sebagai anak Toraja dan selaku pelaku sosial, saya senang, saya sangat support dan kami bangga jika Toraja itu diangkat di nasional bahkan di mancanegara. Namun pada saat ya menyinggung tentang adat budaya ya, baiknya data yang dipakai atau bahan yang akan dipakai itu betul-betul digali sesuai dengan fakta yang ada ya. Itu ya catatan saya. Jadi baiknya datang ke Toraja untuk melihat langsung, mencari data fakta, baru kita berbicara atau bisa kita membawakan dalam acara yang bisa dikonsumsi oleh publik seperti itu. Oke, itu dari saya. Salam waras. Di balik Rambu Solo ada makna solidaritas keluarga dan juga spiritual yang tinggi, bukan pembuang-buang harta. Ini yang lagi viral banget guys, video dari Panji, komedian Panji. Di dalam videonya itu dia mengatakan bahwa di Toraja kalau ada anggota keluarga yang meninggal, makamnya itu pasti mahal banget. Bahkan banyak orang Toraja yang jatuh miskin habis bikin pesta untuk pemakaman keluarganya. Dan banyak yang gak punya duit untuk makamin, akhirnya jenazahnya dibiarin gitu aja. Pernyataan ini tuh bukan hanya keliru dan menyesatkan, tapi ini juga menyakiti harga diri dan juga kehormatan adat Toraja yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari peradaban Nusantara. Aku, orang Toraja, pas dengar ini langsung kayak, hah, kok bisa dia ngomong seperti itu? Apa dia udah riset?
Astaga. Nih perlu diketahui bahwa upacara Rambu Solo bukanlah pesta untuk membuang-buang harta, tapi ini tuh ritual sakral penghormatan terakhir kepada arwah leluhur yang mencerminkan kasih sayang, gotong royong, dan kepercayaan orang Toraja terhadap kehidupan setelah kematian. Di balik upacara itu ada nilai sosial, ada solidaritas keluarga, ada tolong-menolong antar tongkonan, serta ada pembagian rezeki melalui korban yang disalurkan kepada masyarakat sekitar. Adat tidak pernah memiskinkan orang Toraja. Adat justru menjadi penyangga ekonomi sosial, karena setiap keluarga yang berduka tidak sendirian. Semua rumpun keluarga, rumpun kerabat, dan juga tetangga ikut membantu. Soal yang dia bilang mayat di ruang tamu, orang Toraja menganggap bahwa keluarga yang sudah tiada masih dianggap sebagai bagian dari keluarga sampai hari pengantarannya ke tempat peristirahatan yang abadi. Ini bukan horor, ini adalah cinta, penghormatan, dan spiritual yang tinggi. Kami menghormati kebebasan berekspresi, termasuk dunia komedi. Namun kebebasan ini tidak boleh menyerang nilai kebudayaan yang menjaga martabat banyak orang. Kami berharap Panji minta maaf secara terbuka kepada masyarakat Toraja atas pernyataannya tersebut dan belajar lebih dalam lagi tentang makna adat, karena Toraja bukan sekedar daerah tapi peradaban, dan peradaban tidak layak dijadikan bahan olok-olokan. Harapannya sih gitu ya guys, semoga dia bisa minta maaf atas video yang dia buat itu.